Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita dan saya mau mengajak kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang melingkupi kami memberikan kami hikmat untuk mengerti. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Dan ayat firman Tuhan yang menjadi sorotan bacaan kita terdapat pada ayat yang ke-20. Bunyi firman Tuhan demikian. Pada saat itu juga rebalah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Bapak Ibu, dari bacaan ayat firman Tuhan ini saya mau mengambil tema, judul adalah akibat mengabaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita dari 1 Samuel pasal 28 ayat 20 sampai 25 ini adalah berbicara tentang Raja Saul dalam keadaan yang sangat kritis. Kisah ini menceritakan sebuah kisah yang menyedihkan, namun syarat dengan pelajaran bagi kita. Kita akan melihat, menyingkapkan bagaimana Saul, raja pertama Israel, yang dalam keadaan keputusasaannya justru memilih jalan yang salah. Saul yang pernah menjadi seorang pemimpin yang hebat dan besar, kini menghadapi saat-saat yang sulit. Dia dikepung oleh musuh dan ia merasa sangat ketakutan ketika Tuhan tidak lagi menjawab doanya melalui nabi, melalui imam, atau melalui mimpi. Dalam keputusasaannya, ia mencari kekuatan di luar Tuhan. Saul memilih untuk mencari bantuan dari seorang peramal, pemanggil arwah, sesuatu hal yang merupakan dilarang oleh Tuhan. Ketika itu Saul menyamar dan pergi ke Endor untuk berkonsultasi dengan seorang perempuan peramal. Dalam kegelapan malam dengan penuh ketegangan, Saul meminta perempuan itu untuk memanggil roh Samuel. Dan roh Samuel muncul lalu menyampaikan pesan yang sangat berat, menakutkan bagi Saul. Samuel mengingatkan Saul akan dosa-dosanya dan memberitahukan bahwa Allah telah menyerahkan Israel ke tangan orang Filistin. Ketika roh Samuel memberitahu Saul bahwa kehancuran sudah dekat dan bahwa Tuhan telah menolak dia sebagai raja, sementara itu tubuh Saul dalam keadaan lemah dan tertekan oleh karena berita buruk yang dia terima itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kisah ini apa yang menjadi pesan bagi kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah mengabaikan Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita cenderung mencari jalan pintas atau mencari solusi yang instan. Kisah ini menggambarkan dalam keadaan keputusasaan yang dialami oleh Saul dalam kegelapan kerohaniannya dan emosionalnya. Saul berusaha mencari jawaban justru di tempat yang salah. Ini adalah merupakan pengingat bagi kita untuk tidak mencari bimbingan di luar Tuhan ketika kita berada dalam kesulitan. Jangan sampai kita terjerumus pada pencarian solusi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kita harus ingat bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kekuatan dan memberikan perlindungan yang sejati. Yang kedua, apa yang menjadi pesan bagi kita adalah konsekuensi dari ketidaktaatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Saul menghadapi konsekuensi dari ketidaktaatannya kepada Tuhan. Meskipun dia telah diingatkan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya, dia terus menolak firman Tuhan dan akhirnya harus menghadapi akibat dari keputusannya itu. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa ketaatan kepada Tuhan bukanlah pilihan, melainkan ketaatan kepada Tuhan sebuah kebutuhan yang harus kita pegang teguh.
Yang ketiga, apa yang menjadi pesan Bapak Ibu Saudara-saudara, berhati-hatilah dengan godaan untuk mencari kekuatan di luar Tuhan. Praktek-praktek seperti sihir, ramalan, dan perdukunan adalah sebuah bentuk pemberontakan terhadap Tuhan. Kita harus menolak segala bentuk praktek perdukunan. Kita harus percaya bahwa hanya Tuhan yang memiliki kuasa, otoritas atas hidup kita. Meskipun masa depan yang nampak gelap, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, membaca Alkitab, melalui persekutuan dengan sesama orang-orang percaya. Yang keempat, apa yang menjadi pesan adalah marilah kita meminta hikmat dari Tuhan ketika menghadapi masalah. Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, kita harus meminta hikmat kepada Tuhan agar kita dapat mengambil keputusan yang bijaksana. Pentingnya mencari nasihat dari orang-orang yang benar. Saul seharusnya mencari nasihat dari para nabi atau imam, bukan justru dari seorang penyihir. Mencari nasihat dari orang-orang yang rohani. Oleh sebab itu kita perlu bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan nasihat yang membangun, nasihat yang seturut dengan firman Tuhan dan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi kesimpulan bagi kita dari kisah ini? Kisah Saul adalah sebuah peringatan bagi kita untuk selalu berpegang teguh pada Tuhan. Jangan pernah menyerah pada godaan untuk mencari kekuatan di luar Tuhan. Marilah kita belajar dari kesalahan Saul untuk memilih hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Melalui pelajaran kisah Saul ketika memilih jalan yang salah, ketika mengabaikan Tuhan dan justru mencari jalan yang salah kepada para peramal, biarlah kiranya kisah ini menjadi pelajaran bagi kami untuk tidak pernah mengabaikan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.